Selamat bertemu kembali para siswa SMP MTS yang khususnya akan mengikuti seleksi KSNK Matematika 2021 tingkat SMP. Ya, kalau barusan kita belajar tentang permutasi ya dari n elemen. Kemudian di situ permutasi itu ada yang permutasi berulang, ada permutasi pembatasan dengan pembatasan. Kemudian soal yang disajikan kepada Anda adalah soal permutasi berulang dengan pembatasan. Dan Anda tahu bahwa permutasi itu bukan pelajaran SMP ya mungkin ya, itu pelajaran SMA. Itu pun di kelas 3 ya, di kelas 12 maksud saya. Jadi karena itu saya berikan dulu teorinya, supaya bagi Anda yang belum belajar bisa belajar pelan-pelan ya, walaupun juga harus cepat karena waktu ya. Nah, sekarang kita akan belajar juga, itu ada peluang. Kalau peluang Anda sudah pelajari di SMP ya, kalau peluang Anda sudah pelajari. Jadi ada yang namanya ruang sampel, gitu. Ruang di mana apa yang kita bicarakan ada di sini semua. Ya, ini ruang sampel. Misalnya kalau kita bicara dadu, maka ruang sampelnya adalah muka dadu 1, muka dadu 2, 3, 4, 5, 6. Begini ya. Kalau kita bicara tentang undian uang koin, gambar dan ekor ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Gambar atau ekor. Itu disebut ruang sampel. Nah, kemudian ada kejadian, ya event, kejadian. Ini kejadian, ini ruang kejadian. Gitu. Jadi misalnya Anda ambil angka genap, Anda inginkan yang muncul itu angka genap, gitu ya. Maka ruang kejadiannya adalah 2, 4, 6. Nah, ruang sampel ini akan menghasilkan NS, banyaknya anggota, ada 6. Ruang kejadian akan menimbulkan NE. Kan begitu ya peluang yang Anda pelajari di SMP kelas 9 ya. 1, 2, 3. 3. Nah, maka peluang dari kejadian ya. Kalau dibilang peluang, ini pasti peluang dari kejadian yang kita inginkan. Ya, kejadian yang kita inginkan itu muncul dadu dengan mukanya genap. Ya, itu peluang di sini peluang dari kejadian E itu akan sama dengan NE, banyaknya kejadian dan banyaknya space ya, ruang sampel. Jadi kalau Anda hitung di sini NE-nya 3, sampelnya 6. Hasilnya kemudian bisa diperkecil setengah. Inilah yang disebut peluang. Ya, jadi peluang itu selalu lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti peluangnya pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian paling kecil 0, artinya mustahil. Kalau 0 itu mustahil terjadi. Ya misalnya, berapakah peluang muncul angka 7? Ya nggak ada, mustahil. Dadunya cuma sampai 6. Ya seperti itu. Oke, itu peluang. Nah, nanti di soal ini, selain peluang, digabung dengan kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Kita udah bilang sebelumnya. Kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan. Jadi bisa diambil semuanya, bisa juga tidak, gitu. Hanya sebagian yang tidak mementingkan urutan. Ya, jadi tidak perlu urutan. Jadi AB sama dengan BA. Ya, kalau AB tidak sama dengan BA, itu permutasi. Kalau AB sama dengan BA, itu kombinasi. Nah, terus bagaimana rumusnya? Kombinasi N elemen diambil R elemen. Ya, boleh sama. R boleh sama dengan N, tapi boleh juga lebih kecil, lebih besar, enggak tentu. Maka rumusnya hampir sama dengan permutasi, cuman bedanya ini nih, ada R ini. Nah, kalau permutasi kan cuman begini, ya. Permutasi NR itu begini. Nah, kalau kombinasi ditambah lagi dengan R. Contohnya, dari 7 elemen Anda ambil 4. Dan urutan tidak penting. Kita sebut kombinasi. Maka ini akan sama dengan 7 faktorial per, nah, ini R-nya ini. Jadi ini N, ini R. 4 faktorial, 7 kurang 4 faktorial. Nah, kalau Anda misalnya mau ngitung nanti, ini kan jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 7 kurang 4, 3 ya, 3 faktorial. Nah, kalau mau ngitung gini tuh, kita ambil yang paling besar di penyebut 4. Nah, 7 ini turun sampai 4. 7 kali 6 masih, kali 5 masih, sampai 4. Maka ini 4 faktorial.
dibagi, ya ini 4 faktorial. Nah, kalau 3 faktorial tentu kita hitung biasa. 3 kali 2, satunya nggak usah ya. Maka 4 faktorial bisa dicoret, lebih sederhana. Ya toh? Nanti ini 3 kali 2, 6. Coret lagi. Jadi hasilnya 7 kali 5, 35. Seperti itu ya. Ini contohnya. Oke? Mudah-mudahan Anda ngerti bagaimana itu kombinasi. Ya. Sekarang kita lihat soalnya. Kita baca soalnya sambil kita tulis yang diketahui. Seperti biasa ya. Penyelesaian itu selalu gitu. Tulis apa yang diketahui, tulis apa yang ditanyakan. Pahami apa yang diketahui, pahami apa yang ditanyakan. Baru dari yang ditanyakan dan diketahui hubungkan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Atau kalau tidak ada mungkin Anda harus coba-coba. Oke? Sekarang kita tulis. Pada suatu kota. Nah, anggap aja ini kota. Terdapat 40 bola berwarna merah dan hijau. Jadi ada 40 bola nih. Warnanya hanya 2, merah dan hijau. Oke? 2 buah bola diambil secara acak. Anda ambil 2 bola. Ya. Secara acak. Dan diamati warnanya. Ya. Diamati warnanya sama Anda. Merah atau hijau. Oke. Jika peluang bahwa terambil kedua bola berwarna merah, jadi peluang kedua bola berwarna merah adalah 5/12. Diketahui itu ya. Maka banyaknya, nah ini yang ditanya. Banyaknya bola merah di dalam kotak. Jadi yang ditanya banyak bola merah dalam kotak. Itu berapa? Nah, kita misalkan banyak bola merah dalam kotak itu X buah. Nah, X ini yang akan kita hitungkan. X buah. Ya, oke. Sekarang seperti Anda lihat tadi, peluang itu ada 2 ya. Ada kejadian, gitu. Peluang itu kan ada kejadian, ada ruang sampel. Kita mulai dari ruang sampelnya dulu. Dari ruang sampelnya itu 40 bola. Kita ambil 2. Ya, jadi perhatikan, dari 40 diambil cuma 2. Nah, sekarang ini permutasi atau kombinasi. Gitu. Itu yang penting, supaya kita bisa menerapkan rumus yang benar. Permutasi atau kombinasi, coba. Diambil 2. Hanya ada 2 kemungkinan kan? Dilihat warnanya, merah, hijau. Atau hijau, merah. Ya, nah, sama nggak ini? Merah hijau dengan hijau merah? Sama. Karena kita nggak penting urutan, yang penting hasilnya. Ya, hasilnya 1 merah, 1 hijau. 1 hijau, 1 merah, sama. Ya, sama. Jadi ini adalah kombinasi. Ya, jadi karena sama dia adalah kombinasi. Ya. Jadi NS adalah kombinasi. Dari 40 diambil 2. Ya kan? Dari 40 diambil 2. Jadi dia akan sama dengan 40 faktorial. Ya, seluruhnya. Dibagi 2 faktorial. Dikali 40 kurang 2 faktorial. Ya, sesuai dengan rumus. CNR, N faktorial dibagi R faktorial, N min R. Ya, di sini ini 40, N-nya, R-nya 2. Jadi 40 faktorial dibagi 2 faktorial, N kurang R, 40 kurang 2. Nah ini. Ya. Nah ini kalau kita hitung gimana? Ini 40 faktorial kan? Ini 2 faktorial itu 2 kali 1. 40 kurang 2 itu 38 faktorial. Nah tadi kita udah bilang kalau ngitung, 40 ini kita turunkan sampai 38. Jadi 40 kali 39 kali 38. Nah, begitu ada 38 kita berhenti. Karena nanti bisa dicoret dengan yang bawah ini kan. Nah, gini. 2 dengan 20 dicoret. Dengan 40 jadi 20. Jadi hasilnya lebih enak kan 20 kali 39. 780 ya toh? Ya, nggak usah dihitung lah. 20 kali 39. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Ya. Banyak bola merah. Gitu. Nah, sekarang ini sudah selesai ya NS-nya. Sekarang NE-nya yang mau kita hitungkan NE-nya, kejadiannya ya toh. Nah, kejadiannya itu bola merah yang diinginkan bola merah ya. Kedua bola merah. Ya, jadi artinya kedua bola merah ini pasti diambil dari bola merah kan? Bola merahnya kita nggak tahu berapa, makanya kita misalkan X. Jadi bola merahnya itu ada X. Nah, ini X merah ya, bola merah.
Sekarang diambil 2. Kan begitu. Diambil 2 merah. Nah, inilah eventnya. Jadi NE-nya berapa? Ya. Itu akan sama dengan permutasi kan? Kombinasi. Kombinasi dari apa? X. X itu diambil 2. Nah, begini kan. Nah, kombinasi dari X diambil 2. Ya kan? Jadi sama dengan berapa? Sesuai dengan rumus. Ya, ini N-nya, ini R-nya. Akan sama dengan X faktorial dibagi 2 faktorial, X kurang 2 faktorial. Begini kan? Nah, X ini turun sampai X min 2. Jadi ini akan sama dengan X kali X min 1. Turun lagi 1, X min 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial itu 2, ini X min 2 faktorial. Gini kan ya? Nah, ini dicoret. Nah, jadi hasilnya sama dengan X kali X min 1 per 2. Nah, inilah NE. Ya, NE udah dapat ini. NS tadi udah dapat ini. Ya, NS sudah dapat sebelumnya. Nah, sekarang kita hitung peluangnya. Oke. Peluang dari E, kejadian, itu adalah N dari E dibagi dari NS. Itu tadi ya, teorinya kita ya. NE-nya ini. X kali X min 1 per 2. Ini NE-nya sebagai pembilang. Ya, penyebutnya 20 kali 39. 20 kali 39. Begini. Oke. Inilah peluangnya. Kalau kita hitung berapa ini? 2-nya kita turunkan ya. Jadi ini akan berupa bilangan pecahan X kali X min 1 per 40 kali 39 lah ya. Oke, inilah peluang E. Nah, sementara diketahui kan? Diketahui peluang 2 merah diketahui. Ini. Tadi sudah kita hitung. Nah ini. Peluang kedua bola merah 5 per 12. Nah, apa artinya? Artinya ini sama dengan 5 per 12. Kan itu artinya. Ya, jadi X kali X min 1 per 40 kali 39 itu sama dengan 5 per 12. Nah, terus ini kalau kita nggak kalikan silang, ini bisa kita coret dengan ini. Nggak bisa ya. Sorry. Nggak bisa. Jadi kita silang ya. Ini dikali yang atas. Yang ini dikali yang bawah. Ya, jadi 12 atau 12-nya biarkan di situ ya. Biarkan di situ, ini aja dikalikan. Jadi ini dikesanakan. 40 kali 39 kali 5 dibagi 12. Ya, yang ini X kali X min 1. Ah, begini. Ya, ini dikesanakan, ini tetap. Supaya bisa dicoret. Ini kan bisa kita coret nih. Dibagi 3, 4 kan? Ini kalau kita bagi 3, 13. Ini 4 dengan 40. Ini hilang. Ini sisa 10. Nah, jadi ini kan 13 kali 5, 65. 650. Jadi X kali X min 1 sama dengan 650. X-nya berapa? Kan itu yang ditanya. Tinggal kita pakai coba-coba kan? Nggak usah pakai persamaan kuadrat ya. Seperti biasa X kali X min 1 harus sama dengan 650. Tinggal kita coba-coba aja. Ini selisih 1 ya. Bilangan apa yang selisih 1 dikalikan hasilnya 650. Selisih 1 ya. Ini artinya kan selisih 1. Ya, jadi kalau nanti Anda nyoba, ini tuh selisih 1. Oke, kita bagi-bagilah ya. Kita bagi 5 aja lah. Jadi 100, tadi sudah 130. Belum selisih 1 kan? Belum. Dibagi berapa? Kalau dibagi 2, 65. 65 dengan 10 masih jauh. Dibagi 5, berapa ini? 13. Nah, kalau Anda perhatikan, selisih 1 ya. 2 kali 13, itu 26. 5 kali 5, itu 25. Nah, ini selisihnya 1 nih. Jadi 25 kali 26 kan? Jadi ini 25, ini 26. Nah, jadi X-nya sama dengan 25. Dan ini ada di jawaban. Jadi sebetulnya kalau coba-coba juga kita lihat jawabannya. Ya,
Jadi kalau Anda nyoba-nyoba juga Anda lihat jawabannya. Ya. Oh, salah, bukan 26. Ya, bukan 26. Bukan 26. Yang ditanya kan X. Ya. Oh, sorry, benar, 26. Ini 25. Kan ini X kurang 1. Lebih kecil ya. X kurang 1 itu lebih kecil dari X. Jadi kalau 26, 25 berarti X-nya yang 26. Sorry. X-nya yang 26 ya. Jadi X-nya 26. Betul. X-nya 26. Jadi betul X-nya 26. Ya, hampir salah saya ya. Ini kan X min 1, bukan X plus 1. Ya, berarti ini harus lebih kecil. Ini harus lebih kecil, ini lebih besar. Oke, inilah dua masalah peluang yang sering muncul di seleksi tingkat SMP. Ya, dan tingkat SMA. Ya, tingkat SMA juga sering muncul seperti ini. Ya, jadi harap Anda memahami karena di sekolah tidak diajarkan teorinya sampai dengan kelas 12, apalagi yang ikut ini rata-rata kan di kelas 9, apalagi yang ikut ini rata-rata kelas 7 dan 8. Ya, peluang itu di kelas 9. Jadi saya menjelaskannya ulang secara cepat, mudah-mudahan Anda bisa pahami dengan menonton video ini secara berulang-ulang. Sekali lagi terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya, supaya Anda bisa selalu mengikuti video-video terbaru kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk bisa lolos seleksi tingkat kota tahun 2021. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kandinan.